Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah menginjak hari yang ke-20. Nah, ini ya satu sisi senang, satu sisi sedih ya. Satu sisi kita gembira karena sampai saat ini masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai hari ini. Di satu sisi seharusnya sedih juga, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Terus 10 hari terakhir ini juga di mana-mana sejak zaman dulu sampai sekarang itu adalah momen untuk amal. Momen untuk amal. Walaupun sekarang kadang-kadang agak rusak ini, menjadi sibuk dengan belanja dan lain sebagainya. Tapi seharusnya ini adalah momen untuk amal. Kenapa? Karena juga ini yang paling harapan paling besar untuk malam Lailatul Qadar itu ya 10 hari terakhir ini. Bahkan mazhab Hanafi ini hukumnya kan wajib fardu kifayah untuk iktikaf 10 hari terakhir. Itu hukumnya fardu kifayah. Jadi satu kampung itu harus ada 10 hari terakhir iktikaf. Dan ini Masya Allah nih, menjadi tradisi yang lumrah di mana-mana untuk iktikaf 10 hari terakhir itu. Yang paling saya lihat yang paling top itu di Mesir. Itu Masya Allah, sampai masjid-masjidnya itu penuh-penuh semua. Kebanyakan masjid itu kalau 10 hari terakhir itu penuh sekali orang-orang yang beriktikaf. Sampai pernah saya datang mau sowan ke seorang masyayikh, beliau iktikaf juga bareng dengan yang lainnya gitu. Nah, itu waktu pagi-pagi gitu kan, habis ngaji pagi gitu, itu mau jalan saja susah gitu saking penuhnya. Nah, ya sekarang kita ya apa yang kita mampu. Kalau mampu memang memungkinkan untuk iktikaf, tidak ada masalah, tempatnya juga tidak ada masalah, ya silahkan. Nah, kalau tidak, maka ya kita gantikan dengan amal yang lain. Baca Al-Qur'annya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, baca salawatnya diperbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khosa'isihi, an iku setengah saking khosa'isi Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaku Jibril utawi bedai Jibril, sadrahu ing dadane Kanjeng Nabi. Wis ta. Wa akhrajal alaqata minhu wa wasalahu bima'i zamzam wa mala'ahu nuran wa hikmatan. Ini kejadian pembedahan Nabi SAW ini ulama berbeda pendapat berapa kali. Yang paling sedikit mengatakan 2 kali, yang paling banyak mengatakan 7 kali. Namun kalau Ibnu Hajar rahmatullah alaih itu lebih merojehkan yang mengatakan 5 kali. Jadi ada 5 kali pembedahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, baik pembedahannya maupun jumlah berkali-kalinya itu hanya untuk menunjukkan saja, hanya merupakan lambang saja.
untuk menunjukkan betapa beliau itu sudah bersih, dibersihkan lagi, menunjukkan betapa sucinya baginda Rasulullah SAW. Bukan kok njuk kotor, dicuci lagi kotor, enggak, sudah bersih, dibersihkan lagi, untuk menunjukkan betapa sangat sucinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min khasaisihi kustas akan khasaisi Nabi sallallahu taksirut ta'ami utawi ngekeh-ngekeh ke panganan bi barakatihi kelawan berkahi Nabi. Atama maringi pangan sapa Nabi ahlul khandaq ahli khandaq yaman ing dalam siji dina wa hum utawi ahlul khandaq iku alfun sewu min sa'i syairin saking sak sa'i syair gandum kasar wa buhaimatin lan kewan cilik, anak kewan, anak kambing, tubihat kang den masak apa sa'i syair fi baiti Jabir radhiyallahu anhu ing dalam daleme Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Fa kalau mongko padha mangan sapa ahlul khandaq hatta syafi'u sehingga padha wareg sapa ahlul khandaq wong sarafu lan padha budalan sapa ahlul khandaq wa bagian isih tura apa atamu panganane aksara ing luwih akeh mimasang perkara kana kang wis ana apa. Termasuk di antara khosoisnya Nabi SAW yaitu memperbanyak makanan dengan berkah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengulang lagi keterangan yang dulu bahwa mukjizatnya Rasulullah SAW atau khosoisnya Rasulullah SAW itu adalah taksir, bukan ijad. Taksir memperbanyak, jadi bendanya sudah ada terus diperbanyak dengan keberkahan baginda Rasulullah SAW. Bukan mewujudkan dari nggak ada menjadi ada, ini tidak ada. Kenapa? Ini supaya menjadi mudah untuk dibedakan dengan kudratullah yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa Nabi SAW aslinya mono ya jelas ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pun dari Allah juga, bukan dari kekuatan baginda Nabi sendiri. Namun untuk gambaran itu memberikan garis batas yang jelas, maka Allah Ta'ala jadikan mukjizatnya baginda Rasulullah SAW itu adalah memperbanyak benda yang ada. Makanya kemarin dalam cerita air itu kan Nabi minta sisa air walaupun sedikit, ya kan. Nah, setelahnya Nabi letakkan tangannya di situ, mengalirlah air dari jari-jarinya baginda Nabi SAW. Di sini juga begitu. Jadi ini Jabir masak dulu, gitu loh. Jabir itu apa? Masak dulu. Baru setelah itu mau dihidangkan pada Nabi, diperbanyak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini waktu Khandaq, waktu menggali Khandaq itu Nabi dan sahabat itu sampai kelaparan. Dalam cerita ini itu sudah sampai kelaparan. Sampai Jabir itu kan napa jenenge yang menjadikan Jabir masak itu kan saking laparnya itu sampai nampak dalam suaranya. Jadi suaranya itu sudah lemah, sudah kecil gitu. Nah, maka Jabir risau, wah kok nampaknya kok udah lapar sekali nih. Maka Jabir pulang ke rumah, terus tanya, kamu punya apa? Tanya sama istrinya, punya makanan apa? Oh, ini cuma beberapa, hanya sedikit gandum ya. Kalau di sini diterangkan berapa? 1 sok gandum dan ada seekor anak kambing. Ya, sudahlah, anak kambingnya disembelih, 1 sok gandumnya itu dimasak, dibuat adonan. Nah, maka Jabir kemudian datang pada Rasulullah SAW secara berbisik-bisik mengatakan, ya Rasulullah, saya mengundangmu dengan ya 6 atau 7 orang lah untuk makan bersama di rumah saya. Maka Rasulullah malah mengiklankan secara keras, sekarang kita semua diundang untuk makan di rumahnya Jabir.
Sampai bingung Jabir ini, wah gimana. Nah, akhirnya ya singkat cerita sampai di rumahnya, maka Rasulullah bersabda yang pertama apa? Jangan diangkat dulu makanan itu. Jadi daging yang sudah dimasak terus nopo adonan itu, roti itu jangan diangkat dari tempatnya, biarkan di situ. Nabi doa dulu untuk doa keberkahan, baru setelah itu dipanggil 10 jamu. Sudah makan sampai kenyang, masuk lagi 10, makan sampai kenyang, masuk lagi 10, sampai semuanya makan dalam keadaan kenyang. Semuanya makan dalam keadaan sampai kenyang semua. Ya ini berkah menjadi banyak, sehingga ketika selesai makan malah sisanya lebih banyak daripada waktu menghidangkan pertama. Sisanya turahani itu malah lebih banyak daripada nopo ketika dihidangkan pertama. Ini tempatnya masih ada sekarang. Jadi masjid ini tempat rumahnya Jabir radhiyallahu anhu. Ini yang kejadian ini itu masjid namanya Masjid Jabir radhiyallahu anhu. Di suatu kampung yang terkenal di Madinah dengan nama Bani Haram. Kampung Bani Haram. Nek sampean kok ziarah nang Madinah dari posisi Khandaq, Masjid Khandaq yang kita kenal sekarang itu jalan terus ke arah kiblatnya. Dari Masjid Fatah yang ada di Khandaq atau Masjid Aisyah di sana, maka itu jalan terus. Dari situ kira-kira kurang lebih 1 kilometer. Itu masih ada sekarang, merupakan nama Masjid Jabir. Kenapa kok dinamakan Bani Haram? Ya, sedikit cerita, karena kabilahnya Jabir radhiyallahu anhu ini kabilah Ansor itu, mereka ini sejak zaman jahiliyah sudah mengharamkan perkara-perkara yang sebetulnya umum waktu itu. Namun mereka sudah membencinya, bahkan mengharamkannya. Seperti minum arak. Minum arak, terus nopo? Main judi, terus nopo apa jenenge ramal iku lho, nganggo panah sing tanpa apa, yang ramal itulah intinya apa, dikocok-kocok nanti apa yang keluar. Kalau yang keluar ini berarti jalan terus, kalau yang keluar ini berarti nggak jadi gitu. Nah itu Bani Haram itu sudah mengharamkannya untuk diri mereka sendiri, sudah membencinya. Maka dikatakan sebagai nama Bani Haram. Nek ana ora nang kene. Nek sing ceritane Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ya kan pernah juga kejadian ya, Rasulullah kelaparan, Abu Thalhah maka akhirnya Abu Thalhah radhiyallahu anhu itu menyediakan makanan untuk Rasulullah. Ceritanya hampir sama persis. Akhirnya Rasulullah pun memanggil, tapi orangnya kalau nggak salah 300 orang. Nah itu sempat Abu Thalhah itu lari duluan ke istrinya, sambil pucat bingung, ini gimana ini? Aku mengundang Rasulullah untuk beberapa orang saja, malah Rasulullah SAW mengundang semuanya. Nah, maka istrinya ini bertanya, apakah engkau sudah bilang pada Rasulullah kalau makanannya cuma sedikit? Abu Thalhah mengatakan, ya aku sudah bilang bahwa makanannya cuma sedikit. Maka Rasulullah istrinya mengatakan Rasulullah lebih tahu. Rasulullah lebih tahu. Artinya nopo sing tanggung jawab adalah Rasulullah. Nah iki kudune ya kaya ngono kuwi kita iki. Ya. Nek ana wong kok ngundang kita ya sesuai dengan yang diundang gitu loh. Nek mau kok tambah lebih ya minta izin dulu sama dia atau kita yang tanggung jawab. Jangan kok kita malah memberatkan tuan rumah, itu yang enggak boleh. Nek iso duwe keramat ngono ya monggo. Nek ora ya wis gitu loh. Misalnya ada seorang kok mengundang, misalnya kok dikatakan ini saya undang 2 orang gitu. Ya sudah 2 orang saja, jangan ditambahi. Jangan ditambahi. Kalau ditambahi ya kita yang tanggung jawab gitu loh. Satu minta izin dulu, kemudian kita yang tanggung jawab. Karena kita nggak tahu keadaan tuan rumah bagaimana. Mungkin itu makanan dia satu-satunya.
Ya kan? Kalau ditambahi orang akhirnya mungkin dia nggak makan. Nah, ini kan bahaya, repot. Nah, kalau Rasulullah SAW mau, beliau tanggung jawab kok. Ya kan? Didoakan akhirnya berkah, malah sisanya lebih banyak daripada makanan aslinya. Lah itu Rasulullah. Nek sampean duwe keramat kaya ngene ya monggo. Ini nek ora ya maka ya sesuai lah dengan apa dengan adab. Ya. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita rodok ngenteng sing masalah kayak gini. Dan ini Rasulullah SAW pun dalam menjaga adabnya luar biasa. Ada orang Parsi itu, dia itu kalau bikin, tetangganya Rasulullah kalau bikin kuah tuh enak gitu loh. Kalau bikin apa? Sop lah gampangannya bahasa ini kita itu enak. Nah, suatu ketika dia mengundang Rasulullah SAW untuk makan. Waktu itu Rasulullah sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah tanya, ini ikut enggak gitu kan? Beliau isyarah kepada sebelahnya, ini ikut enggak? Orang Parsinya mengatakan enggak. Kalau gitu enggak juga. Nah, tapi artinya apa? Bukan langsung ayo bareng, enggak. Minta izin dulu. Yang ini diundang juga enggak? Gitu. Nah, 2-3 kali diundang terus kok Nabi enggak mau, terus akhirnya yang terakhir orang Parsinya ya sudah itu juga diundang gitu. Baru Rasulullah mau. Nah intinya apa? Intinya itu adalah apa? Minta izin. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita keluar di jalan Allah misalnya ya. Kemudian ada orang ngundang jamaah untuk makan. Waktu itu ada yang sedang nusroh atau apa. Lah ini ya perlu kita tembungke dulu. Nah mau kita ajak, yuk kita lagi diundang makan. Nah nanti bilang dulu. Ojo langsung selonong gitu saja. Bilang dulu sama tuan rumahnya, ini Pak ini itu adalah orang nusroh bukan dari jamaah. Boleh nggak dia ikut makan? Kalau boleh ya sudah, berarti makan bareng. Kalau enggak ya jangan diajak ke situ gitu loh. Karena itu bukan hak kita, dan kita itu kan hanya it'am gitu, buatan tamlik. Nah, hal-hal yang kecil kayak gini ini perlu kita perhatikan. Terus yang kedua yang penting sekali juga itu adalah jangan sampai kita menghalangi keberkahan. Menghalangi keberkahan. Karena berkah itu ada asbabnya. Seperti Rasulullah SAW dalam kasus makanan ini, Nabi perintahkan itu makanannya suruh ditutup, kemudian jangan diangkat dari kompornya katakanlah, dari dapurnya. Ya, jadi adonannya tetap diadon, kemudian dagingnya itu jangan diangkat dari kompornya. Hanya ketika itu dilakukan, ya alhamdulillah, mengalir terus makanannya, gitu loh. Nah ini maka kita pun begitu, jangan kita kok menghalangi keberkahan. Contoh orang terhalang dari keberkahan itu nopo? Ya ini kejadian juga di zaman sahabat kan. Ada sahabat nggak punya tepung, sholat nggak punya tepung, sholat akhirnya nopo? Gilingannya muter sendiri, mengeluarkan gandum, mengeluarkan gandum sampai banyak. Akhirnya karena penasaran dibuka berhenti. Nah ini contohnya menghalangi keberkahan sendiri. Maka jangan kayak gitu. Nah, berkah itu tersimpan di dalam ketersembunyian. Tersimpan di dalam ketersembunyian. Nah, kalau sudah dibuka ya wes hilang. Nah, ini juga penting untuk kita jaga. Terus wa akhrajalan nakhrij hadis sapa Abu Nuaim. Imam Abu Nuaim atama maringi mangan maringi dar sapa Nabi hum ahlul khandaq aidan halimene min tamrin saking kurma yasirin kang sithik lam yamla kang ora memenuhi apa tamar kafehi ing astalurune atau dua telapak tangannya Rasulullah SAW. Atat teko bihi kelawan tamar sapa Ibnatu Bishr bin Sa'din putrine Bishr bin Sa'din ila abiha maring bapake Ibnah. Wa fi musnadi Ahmad amara sapa Nabi sallallahu Umar bin Al-Khattab ing Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi ayu zawida kelawan nyento maringi sangu sapa Umar arba'imi atiraqibin ing 400 orang berkuda, orang naik kendaraan pasukan min tamrin saking
kurma. Kal fasil rabidi. Ini satu yang kecil ya, fasil rabid. Fazawada. Mongko nyangoni sapa Umar hum ing mengkonolah arba'umi'ah wa baqiya lan tersisa ka anahu iku lam yangkus apa tamratun wahidatun. Nabi SAW juga pernah, jadi perang Khandaq itu atau waktu pembangunan Khandaq itu beliau itu ngasih makan atau peristiwa kelaparan ini terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian dikasih makan itu bukan cuma sekali tapi beberapa kali, karena memang keadaannya saat itu gak paceklik. Jadi misalnya nggak ada gali Khandaq saja, makanan itu susah saat itu. Ya, makanan itu susah, apalagi dengan disibukkan dengan menggali Khandaq, lebih susah lagi. Gitu loh. Tapi subhanallah, sahabat dalam keadaan kelaparan kayak gitu mampu menyelesaikan proyek itu hanya dalam waktu berapa? 6 hari. Menggali, kemarin sudah saya terangkan berapa panjangnya, 2 km lebih sedikit, ya kan? Lebarnya sekitar 3 meter, 3 meter kalau nggak salah, dalamnya 12 meter. 36 atau 63, bukan 12 ya. 36 atau 63. Apakah yang lebarnya 3 meter, dalamnya 6 meter, atau dalamnya yang 3 meter, lebarnya yang 6 meter. Nah, itu semua bisa diselesaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam waktu berapa? 6 hari. Itulah sing jenengane berkah itu kaya ngono kuwi. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan, namun mencukupi, bisa menyelesaikan proyek yang besar. Nah, ini Rasulullah SAW memberi makan kepada ahli Khandaq dari kurma yang sangat sedikit, yang kurmanya saja tidak bisa memenuhi dua tangan. Ditangkup tangan itu sih turah. Ditangkup tangan itu masih sisa. Ini datang putrinya dari Bishr bin Sa'ad, datang membawakan untuk ayahnya. Nah, ayahnya menawarkan pada Rasulullah SAW, ayo makan, ini ada sedikit, mumpung enten gamane ngono. Malah sama Rasulullah dibagi-bagikan kepada para sahabat juga sampai kenyang semua. Demikian juga dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memberi bekal kepada satu pasukan yang jumlahnya 400 orang dari satu kurma yang sedikit sekali. Maka Umar pun memberi bekal kepada mereka dan masih tersisa kurma, seolah-olah tidak berkurang satu kurma pun. Wa fi sahih at'ama fi manzili Talhata, lain iku dalam kitab as-sahih at'ama paringi dahar sapa Nabi fi manzili Talhata ing daleme Talha bin Ubaidillah zamanina ing 80 apane rajulan min akrosi syairin saking satu kantong syair, jalan dadekake ha ing akros sapa Anasun tahta ibtihi ing dalam ngisore galake Anas hatta syabiu wa baqiya, sehingga padha wareg wa baqiya lan turah kama huwa. Ini sing tak critakake mau sing Thalhah napa lari dulu menuju kepada istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha untuk mengabarkan. Akhirnya istrinya mengatakan Rasulullah SAW lebih tahu lah ini. Nah, ini apa jenenge, gandumnya itu hanya sedikit saja sampai bisa maksudnya ja'alah tahta ibtihi itu kantongnya itu kayak orang pakai tas gitu loh. Karena nek sampean iso mbayangke iki nek nang film pendekar kan do apa pakai kantong terus diletakkan di sini kan seolah-olah berada di bawah ketiaknya itu kan paling berapa kilo ya kan. Nah, yang masih bisa diletakkan di situ itu kan cuma paling berapa kilo. Nah, itu bisa memenuhi untuk 80 orang. Wa raja sapa Abu Nuaimin at'ama maringi dahar sapa kanjeng Nabi al-jaysya ing tentara min mizwati Abi Hurairah saking kantongnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hatta syabi'u sehingga padha wareg sapa jays kulluhum kabehane jes sumaroda tumuli balekake sapa kanjeng Nabi ma ing perkara bagi akang tur apa minhu saking tamar atau mizwat
Wada'a ndongani sapa kanjeng Nabi laku dimuzwat bil barokati. Fa akala mengkodhar sapa Abu Hurairah minhu saking mizwat mudata hayatihi dalam zaman kehidupannya Nabi SAW, wa mudata Abi Bakrin dan kehidupannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa Umar lan Umar radhiyallahu anhu, wa Utsman lan Utsman radhiyallahu anhu, wa nuhiba lan den colong apa mizwat minhu saking Abu Hurairah yauma qatli Utsman ing dalam dinane sidane Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi pernah Rasulullah mau memberangkatkan untuk perang, maka nggak ada bekal. Akhirnya waktu itu ada Abu Hurairah sedang membawa kantong kurma yang isinya kurmanya itu nggak seberapa, maka oleh Rasulullah diminta kantongnya itu. Kemudian Nabi mengambil kantong dari situ untuk diberikan sebagai bekal pada tentara, maka semuanya dikasih bekal, semua tentara itu dari kantong tersebut. Diambil ini, ambil satu kantong penuh, nah ini ambil lagi. Nah, semuanya satu pasukan itu ya bisa berapa ratus orang, ya kan? Namanya satu pasukan, ya kan? Itu penuh. Akhirnya setelah semua tentara sudah dikasih bekal oleh Rasulullah SAW, dikembalikan lagi kantong itu sambil didoakan keberkahan. Ini enggak disebutkan di sini, tapi dalam riwayatnya Rasulullah berpesan, makanlah dari kantong ini, jangan dilihat, jangan melihatnya, terus kamu mau mengambil, ambillah, jangan dikembalikan lagi. Paham? Jadi nek diambil ya ambil terus makan atau kasihkan orang kalau misalnya kamu enggak suka, tapi jangan balik ke meneh. Jadi apa yang sudah diambil jangan dikembalikan lagi. Maka apa yang terjadi, begitu berkahnya kantong itu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu memakan dari kurma dari kantongnya itu pada ketika Rasulullah SAW hidup sampai Rasulullah SAW wafat. Nah, ini wallahu alam kejadiannya kapan, tapi Abu Hurairah itu suhbah Nabi itu selama berapa? 4 tahun. Kan? Sejak dari Khaybar 3,5 tahun. Kemudian setelahnya pada masa Sayyidina Abu Bakar, berarti berapa? 2 tahun. Kemudian setelahnya masa Sayyidina Umar, berarti berapa? 10 tahun, ya kan? Kemudian setelahnya masa Sayyidina Utsman, berapa? 12 tahun, ya. Berarti kurang lebih selama berapa? 24 tahun minimal itu Abu Hurairah makan kurma dari kantongnya itu tanpa pernah ngisi lagi. Ambil aja, nggak pernah ngisi, wes ngambil, nggak pernah ngisi. Nah, akhirnya ini ada 2 riwayat. Nah, di sini dikatakan wanuhiba, dicuri. Nah, jadi nopo kantongnya itu dicuri pas hari wafatnya Sayyidina Utsman. Nah, dalam riwayat yang lain itu talinya lepas sehingga jatuh waktu perjalanan, tali pengikatnya itu, tali cantelane itu lepas sehingga jatuh, hilang gitu loh. Jatuh terus hilang kan di dalam perjalanan. Nah, maka Abu Hurairah mengatakan, hari ini aku ditimpa 2 kesedihan. Satu sedih karena wafatnya Sayyidina Utsman, yang kedua sedih karena kantong kurmaku itu hilang. Nah, ini bukan masalah kantong kurma nih, tapi berkah dari Rasulullahnya itu. Nah, kantong kurma nih mau beli juga ya. Abu Hurairah itu kan Masya Allah kan, sesudah memang ketika jadi sahabat itu miskin, akan tetapi sesudahnya Allah Ta'ala mudahkan rezekinya, bahkan sempat jadi gubernur. Kalau cuma masalah beli-beli itu mudah saja, tapi berkah dari Rasulnya itu yang mau dicari di mana, ya. Itu sudah berapa makan terus nggak pernah ngisi, ya. Bonus terus nggak pernah ngisi, luar biasa. Inilah jadi baginda Rasulullah SAW itu semuanya itu serba dengan berkah. Semua yang terhubung dengan baginda Rasulullah SAW itu adalah berkah semua. Dan berkahnya Nabi itu nggak hanya ketika hidup saja, sesudah meninggal pun masih bisa dirasakan. Ini cerita Abu Hurairah ini, ya kan? Cerita Abu Hurairah ini bukan hanya waktu hidup, jauh
24 tahun sudah Rasulullah wafat itu masih dirasakan keberkahannya, ya kan, masih dirasakan keberkahan. Ini kalau misalnya nggak hilang ya mungkin sampai beliau wafat, ya kalau nggak hilang itu mungkin sampai beliau wafat itu masih terus berkahnya masih bisa dirasakan terus. Nah ini, jadi memang baginda Rasulullah SAW itu semua bagiannya itu adalah merupakan penuh dengan keberkahan. Jasadnya baginda penuh dengan keberkahan, maka apalagi cara hidupnya baginda, apalagi amalnya baginda Rasulullah SAW, jelas lebih lagi nopo keberkahannya. Kalau sekarang misalnya tidak tampak dalam zahirnya, maka kita yakini bahwa hakikatnya ini membawa keberkahan yang besar di dunia sampai di akhirat. Enggak perlu harus nampak, enggak. Ora kudu kok njuk saiki misalnya kita makan dengan adab sunnah terus harus langsung jadi banyak, ya enggak, itu Allah Ta'ala berikan, terserah Allah mau kasih pada siapa. Dan mungkin kita kalau dikasih yang kayak gini itu memang rung kuat, ya lah, kita nek dikai langsung wah panganannya langsung jadi banyak gitu kan, langsung itu malah kita enggak kuat ya. Kayak ra ono apa-apa wis pengen terkenal apa meneh ono apa-apa, ya kan. Malah nanti kita menjadi asbab hilangnya keberkahan dari diri kita sendiri, kan malah bahaya. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita dan menganugerahkan kepada kita kecintaan, kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Ala hadiniyah wa kulikul niyatin salihah samilah wa lihifdi wal inayah wa ri'ayah wal amni wal hifdi minal fitan wa man wal bala al-amrat al-muskam wala hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.